penurunan Gus Dur waktu itu dari ke presiden keempat itu karena yang saya pahami ada suatu permasalahan kudeta parlemen. Nah, gimana kabarnya Mbak Vira? Alhamdulillah baik, Ya, Pak. kita bisa jumpa kembali walaupun tidak ada Pak Sek ya. Ya, Pak. Kemana, Pak? Kemana, Pak? Saya kan baru datang, soalnya yang lebih tahu dan paham panjenengan. Oh iya. Orangnya paling isomah, Pak. Tadi ke sini tadi. Sini. Cuma absen. Tadi terus pulang gitu ya. Itu kebiasaan. Memang gitulah. Kadang-kadang di Indonesia budaya seperti itu sudah tidak asing bagi kita. Biasanya orang itu yang penting absen perkara nyambut gawe di belakangan. Nah, itu juga berpengaruh di SDM, tergantung SDM sendiri-sendiri. Masalahnya aku wis ngandani Pak Sek iki wis gak pisan pindho gitu loh. Tapi ya gimana lagi karena mungkin sudah kebiasaan, tapi ya apa? Karena sing boleh sampai dhewe sing ngandani mungkin lebih Waduh. lebih bisa didengarkan gitu loh, bisa diperhatikan. Pak Lurah gak didengar. Siapa tahu yang kalau bilangi cewek cantik kan dia kan bisa berubah pikiran gitu loh. Iya, ada apa ya? Itu loh, Pak. Gus Dur itu kan presiden keempat. Iya. Itu masih melekat di masyarakat. Dia itu dijuluki Bapak Pluralisme. Oh iya. Kalau kita pluralisme itu apa ya. sih, Pak? Kita bicara masalah pluralisme, sebenarnya gini, Gus Dur sendiri itu kan bagi kita seorang ulama besar yang mungkin tidak asing di tanah Jawa, gitulah. Dia masih turunan, nggak salah itu dari Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, dia itu walaupun sudah tidak ada, karena sudah lama meninggal, tapi namanya masih ada di hati masyarakat, terutama di masyarakat Jawa Timur. Semasa kepemimpinan dia, yang dia itu menjadi seorang presiden, nggak salah presiden yang keempat ya. Dia itu dijuluki pluralisme, yaitu dia itu dulunya bisa menyatukan perbedaan-perbedaan waktu itu di masyarakat. Ya perbedaan apapun, seperti terutama perbedaan antar suku bangsa, perbedaan antar agama, dia itu begitu disatukan. Jadi kita itu bisa menyatulah. Iya, gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya suku Madura, suku Jawa, tapi kita itu sama, derajatnya sama. Bisa gitu ya orangnya, Pak. Iya, jadi itu dia nggak ada perbedaan, gitu loh. Apalagi untuk agama. Maaf, Oh iya, dari mana ini? Waalaikumsalam. Saya dari Mbak Nadia ini. Duduk, Ya. Silakan duduk Mbak Nadia. Mbak Nadia ini dulunya sering jadi narasumber. Tapi kok beberapa bulan-bulan ini nggak pernah nongol. Baru ini saya bisa ketemu lagi dengan Mbak Nadia gitu. Ya, tadi dari mana Mbak Nadia? Saya dari kumpul-kumpul ibu-ibu. Oh, ya apa memang ada keperluan khusus ke sini? Iya. Dengan Pak Sek. Kalau Pak Seknya nggak ada ini, maaf ini. Sama Oh, Pak Lurah. Oh iya. Kemarin habis Iya. kumpul-kumpul Pak sama ibu Iya. Fatayat. Oh gitu iya. Itu bagus itu. Jadi kalau kita seperti ini tadi. Dia kumpul-kumpul dengan Fatayat, jadi tidak ada perbedaan. Iya. Kan gitu Fatayat muslimat itu tidak ada perbedaan. Miskin kaya, hitam putih sama kan gitu ya. Yang penting Islam tadi. Nah, yang penting Islam. Tapi tetap kita menghargai agama orang lain. Kan itu namanya perbedaan. Loh, habis Jadi- bahasa apa sih Pak? Habis bahasa apa? Ini loh, jadi Mbak Vira tadi tanya ke saya masalah pemulihan nama baik Gus Dur ya. Ya. Di Habis saya lihat ibu di koran Memo X betul. tadi pagi itu saya baca. Iya, itu sampai masuk ke kurikulum sekolah-sekolah ya. Kan gitu. Memang itu perlu dipulihkan karena apa? Gus Dur sendiri itu kan seorang panutan, seorang ulama besar yang namanya sampai sekarang ini masih ada di hati, baik itu di masyarakat, terutama di hati saya karena saya itu orang NU, NU Tulen gitulah. Saya pengagum dari Gus Dur sendiri gitu loh. Gus Durian tadi Pak. Iya, gitu loh. Nah, saya sendiri itu ya sebenarnya yang nggak apa itu yang kejadian yang lama waktu itu saya masih ada dengar kejadian
yang Gus Dur itu Dilengsarkan itu. Itu karena Iya. apa ya Pak? Kalau saya pahami itu dia dilengsarkan katanya itu melanggar konstitusi. Nggak tahu konstitusi apa yang dilanggar oleh Gus Oh Dur. itu setahu Tahu, saya Pak. yang itu kan habis Apa? menghina DPR, katanya Iya. DPR kayak anak TK itu tahu Pak? Yang itu bukan? Saya kurang paham. Cuma dia mungkin yang melengsarkan kan waktu itu tetap MPR. Tapi kan itu kalau yang saya dengar lagi gini, penurunan Gus Dur waktu itu dari ke presiden keempat itu karena yang saya pahami ada suatu permasalahan kudeta parlemen. Jadi ada yang pihak-pihak parlemen, saya nggak akan menyebutkan namanya lah satu persatu, mungkin biar tahu sendiri, disitulah dia dilengsarkan. Mungkin ada yang nggak senang, ya nggak suka dengan karakter atau kepemimpinan dari Gus Dur sendiri. Kan orangnya kalau ngomong singkat padat, ya juga Kena. keras gitu loh. Sakti orangnya Pak ya katanya ya. Sakti orangnya. Ya karena dia tuh juga seorang turunan ulama besar ya, Mbak Nadia. Iya. Yang sudah katakanlah yang kita semua mungkin bukan cuma di Jawa, di seluruh Indonesia tahu siapa dia. Kuliahnya aja di Iya. Mesir Pak. Iya ya itu. Ya turunan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari. Nah, Hasyim Asy'ari sendiri kalau kamu tahu siapa dia turunannya? Dulu mondok di mana? Dia mondok dia itu santrinya waliullah dari Madura, dari Bangkalan. Siapa? Kiai di Bangkalan? Kiai Khalil Bangkalan. Dia ulama besar, dia punya kelebihan kalau Kiai Khalil. Orangnya bilang sakti ya sakti mandraguna kalau Kiai Khalil itu. Saya yakin dan 100% percaya saya. Karena itu Hasyim Asy'ari itu santrinya Kiai Khalil Bangkalan. Dia juga akhirnya punya garis turunnya itu ya termasuk Gus Dur itu. Gus Dur sendiri punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa itu Pak? Dia itu bisa membaca masa depan. Gitu loh. Meramal. Bukan. Ya bukan ramah gitu kan dijudul Prediksi. kebatinan gitu loh. Jadi ilmu batinnya itu tertinggi. Instingnya kuat. Ya, ilmu kebatinnya itu tinggi. Kalau orang Jawa itu priyatine, ilmu candra keenamnya itu Nyala. ya tajam gitu loh. Semisal bahwa dia bilang besok itu ada calon presiden yang paling ikhlas, yang sekarang jadi kenyataan siapa? Siapa Pak? Yang ini, yang pemenangnya pemilu tahun ini siapa? Pak Prabowo. Oh karena Lah, kalah terus tapi iya, tetap Pak maju. Prabowo itu orang yang paling ikhlas untuk mengabdi kepada masyarakat. Kan bisa dilihat. Akhirnya ramalannya kan jadi kenyataan. Terus ramalannya bukan itu aja. Seperti orang tuanya Bu Mega, siapa? Pak Karno. Pak Karno, itu juga orang yang paling ikhlas. Kedua, Bu Mega sendiri. Terus Bambang Susilo, SBY. SBY. Pak. Itu juga yang menjadi ramalannya Gus Dur bahwa dia akan menjadi presiden. Beneran Yang terakhirnya kan jadi nyatanya ya, Pak, ya? jadi. Beneran ya? Meganya juga jadi, SB-nya jadi. Terus yang terakhir ini Pak Prabowo. Gus Dur ini kayak Jayabaya berarti Pak, suka meramal gitu. Ya, kalau saya bilang di atasnya Jayabaya dia. Punya kelebihan ya itu indranya itu yang dia. Kata-katanya itu jari wong Jawa itu mandi pengucap. Lah itu. Sak omongnya Omongnya itu kejadian. mesti akan jadi ya kewaliannya dia nggak bisa diragukan lagi. Ya buktinya kan dia makamnya juga sering diziarahi oleh Masyarakat kan gitu lah. Bukan dari Jawa Timur aja mana dia? Iya. Dari luar Jawa juga rame ya, Pak, iya, ya? kan banyak itu yang ziarah ke waliullah, ke Gus Dur. Kalau orang wali kalau bilang bukan ulama sama wali beda. Kalau wali itu walaupun orang biasa bisa jadi wali. Itu karena apa? Ya karena Allah. Pilihan Allah itu. Itu loh. Karena karena wali itu enggak kamu turunan siapa. Kalau Allah sudah menentukan ya Allahu alam kan gitu lah. Jadi Ya, nyanyi bisa kok Pak. Jadi wali bisa jadi penyanyi. Nyanyi. Seperti siapa? Wali band gitu. Wali band. Wali band, oh ya. Iya itu kan penggemarnya kan anak-anak muda ya gitu. Bukan makanya itu keluarga dari terutama istrinya siapa? Gus Dur, Bu siapa itu? Bu Sinta. Meminta kepada pemerintah membersihkan nama baik suaminya Gus Dur. Karena apa? Dia bilang bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kan gitu. Itu perlu dibersihkan. Makanya melalui TAP MPR yang baru itu kan adanya peraturan itu tadi harus ada pembersihan gitu. Bukan itu aja, juga namanya Soeharto. Pak Soeharto. Itu kenapa Pak? Kok Pak Soeharto juga Ya ada dulunya katanya kan KKN, terus apa nepotisme? Lah, buktinya kalau nepotisme anaknya ada yang nggak jadi yang presiden. Oh dalam pemerintahan? Iya, ada nggak?
seperti kayak anaknya itu loh. Tutut, Tommy ada? Oh, enggak ada. Nggak ada. Kalau bicara masalah kekayaannya, mana? Ya buktinya anaknya ya biasa-biasa semua. Kedua, juga orang tuanya Bu Mega, Pak Karno. Pak Karno. Iya. Yang dulu katanya dilengsarkan melalui zaman dulu kan bukan MPR, MPRS gitu kan? Ya, Iya. Siap. itu harus dibersihkan. Lewat Super Semar kan waktu itu. Iya, Kalau itu kan Pak bukan Karno. MPR, MPRS namanya. Ada Iya. S-nya itu. Iya. Bahkan MPRS-nya Super Semar itu. Super Semar. Oh, alah. Itu loh. Iya, iya, iya. Ya itu. Memang kalau saya setuju karena apa? Pak Karno sebagai proklamator, sebagai Pahlawan. lah. Betul. Gus Dur sendiri seorang waliullah. Pak Harto sendiri walaupun dia katakan menjadi presiden paling lama ya punya waktu itu ya kita enak-enak nyaman aja kan. Semua bahan-bahan pokok terkontrol ya stabil. Zaman dulu saya waktu zaman Pak Harto, wah enak, makanya ada tulisan semboyan enak gile zamanku sampai zaman saya kan gitu lah semboyannya. Nah, bilang gitu orang-orang dulu bilang ya enak zamannya Pak Harto dulu. Gitu. Cuma saya nggak beda-bedakan gitu loh. Ya saya semua itu tergantung pribadinya sendiri-sendiri di dalam menilai setiap presiden. Kalau saya sendiri semua presiden itu bagus kan gitu. Yang nggak bagus itu ya itu tadi. Saya nggak mau bicara nanti khawatirnya itu saya nanti salah omong. Nah, Itu tergantung pribadinya sendiri-sendiri lah. tapi itu ya Pak, yang Pak Gus Dur ini, ya Pak Gus Dur ini sayang banget ya. Kayak sebentar terus habis itu langsung lengser gitu loh Pak. Loh lah ya itu yang saya sayangkan. Sebenarnya ada ciri khasnya. Kalau ngomong memang Gus Dur itu pendek. Semua permasalahan itu nggak mau dibuat rumit. Gitu aja kok repot. Nah, gitu kan ya. Dia selalu bilang gitu aja repot. Makanya katanya dia, hidup itu jangan dibuat pusing. Ojo digawe ribet. Dari wong Jawa gitu. Ojo digawe muter. Ya kita ada masalah kita selesaikan. Nah, katanya itu. Wong ngono tok ae kok repot. Nah, itu saya juga setuju. Nggak usah kita buat jadi masalah besar gitu loh. Ya kira-kira itu aja ya mungkin ya. Iya. Yang bisa kita bahas kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan siapa ini Mbak Nadia, juga dibantu tadi Mbak Kira untuk ya kita ngobrol-ngobrol santai. Katakan gitu ya Mbak Kira ya. Nggak ada Iya. sangu Pak buat Fatayat Pak. Hah? Nggak dikasih sangu Pak. Saya sendiri ya juga belum gajian. Ya nanti aja oleh gajian itu tak beli no. Nah, ditransfer nanti ya Pak ya. Saya nggak punya ATM. Apa aja Nah, Pak? Pasu. ya Mbak Fira ini loh. Mbak Fira ini kan potongan orang intel. Waduh. Nah, kan gitu lah. Kalau saya gitu ya ini ke Jawa, ya gaji terlambat-lambat itu nggak sudah terbiasa lah. Yang penting pengabdian. Nah, itu terutama. Tapi lek ngabdi itu ya gak mangan ya apa ya. Ya kita itu keluarga juga butuh makan. Ya gitu aja dah yang bisa kita bahas. Ojo lali subscribe, like dan komen. Sip lur.